Oke friend, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teknik. Oke, pada kesempatan video kali ini saya ingin berbagi tips cara untuk mengecat ulang plafon gypsum yang mengalami lembab. Penyebab plafon gypsum mengalami lembab dikarenakan oleh adanya kebocoran pada bagian atap. Dan untuk kasus yang saya tangani ini ialah dikarenakan atap dakcor yang mengalami kebocoran. Dan di sini ini adalah bagian atap dakcor yang sudah saya perbaiki kurang lebih 1 tahun yang lalu. Langkah awal pengerjaan, lakukan penyekerapan untuk bagian cat yang sudah terkelupas pada bagian plafon gypsum. Untuk penyekerapan ini tidak diwajibkan untuk seluruh bagian ya, cukup untuk bagian cat dan kompon yang sudah rusak alias sudah tidak menempel dengan sempurna, jadi itu bagian yang kita buang. Untuk bagian yang catnya masih menempel itu tidak perlu dilakukan penyekerapan dikarenakan di sini untuk jangkauannya cukup luas ya, jadi kita kerjakan untuk bagian inti-intinya saja. Periksa dengan teliti untuk seluruh bagian plafon gypsum ini dan buang untuk bagian yang sudah rusak. Setelah seluruh bagian cat yang terkelupas kita buang, lanjut kita lakukan proses pengamplasan. Pengamplasan ini bertujuan untuk membuka pori-pori dan juga meratakan bagian media atap plafon gypsum ini friend. Dalam proses pengamplasan ini diwajibkan untuk diamplas secara menyeluruh ya, agar bagian atap plafon gypsum ini bisa rata dan juga seluruh bagiannya terbuka pori-porinya, agar cat yang akan kita aplikasikan nanti bisa menempel dengan sempurna tentunya. Oke friend, setelah kita lakukan penyekerapan dan juga pengamplasan, lanjut kita berikan air untuk kita bersihkan bagian media atap plafon gypsum ini friend. Jadi itu bisa terlihat ya, ada bagian plafon gypsum yang tidak rata, jadi itu akan kita lakukan proses pengomponan. Sebelum kompon diaplikasikan, terlebih dahulu kita cuci dengan menggunakan sabun ya, agar bersih tentunya, dan juga agar kompon melekat dengan sempurna. Untuk friend-friend yang baru bergabung, bila video ini bermanfaat tolong dibantu like, komen, dan subscribe ya, serta di share agar jangkauan video ini makin luas dan tentu saja dapat bermanfaat untuk friend-friend semua. Untuk friend-friend yang sudah like, komen, dan share, saya ucapkan banyak terima kasih atas partisipasinya. Lanjut kita buatkan adukan kompon, dan di sini saya menggunakan kompon khusus gypsum. Disclaimer, ini bukanlah semen putih ya, akan tetapi ini adalah kompon khusus gypsum. Bisa friend-friend beli di toko bangunan terdekat, biasanya itu bisa berupa kiloan. Belilah secukupnya saja, dan di sini saya cukup membutuhkan 1-2 kilo. Dalam pengaplikasian kompon gypsum ini ngaduknya jangan banyak-banyak ya untuk friend-friend yang pemula. Jadi ini saya ngaduknya agak banyak dikarenakan saya kerjakan dengan teman saya. Jadi ini kalau misalnya ngaduknya kebanyakan takutnya cepat beku ini friend untuk kompon gypsum ini. Maka dari itu buat friend-friend pemula cukup buatkan adukan secukupnya saja. Oke friend, ini adalah plafon gypsum yang sudah kita lakukan proses pengaplikasian kompon ya. Dan di sini mohon maaf tidak saya videokan di saat mengaplikasikannya untuk mengejar waktu di saat mengaplikasikan kompon friend. Karena komponnya ini cepat beku ya kalau tidak segera diaplikasikan. Setelah kompon ini sudah mengering, lanjut kita lakukan proses pengamplasan kembali untuk meratakan bagian plafon gypsum ini friend. Jadi kita lakukan pengamplasan untuk bagian yang sudah kita kompon tadi dan untuk seluruh bagian plafon gypsum ini friend. Pastikan untuk proses pengamplasan ini sampai benar-benar rata ya, dan juga diamplas secara menyeluruh agar hasil yang kita dapatkan dapat memuaskan dan tentu saja rapih tentunya. Dalam pekerjaan teknik seperti ini diwajibkan untuk memiliki jiwa yang sabar dan juga telaten tentunya ya friend ya. Sebelum dilakukan proses pengecatan, jadi di sini perlu kita semprotkan air terlebih dahulu untuk media yang akan kita lakukan pengecatan. Dan tentu saja di sini harus kita bersihkan ya untuk partikel sisa debu dan juga kotorannya setelah kita lakukan proses pengamplasan pada hari kemarin. Jadi di sini kita cuci dengan menggunakan air biasa sambil dilap
Jadi ini tidak perlu kita cuci dengan menggunakan sabun, cukup menggunakan air bersih saja friend. Sebelum pengaplikasian cat ini sambil diperiksa ya untuk bagian plafon gipsunnya, apakah ada bagian yang tertinggal atau tidak, dan bila mana ini sudah mantap, lanjut kita lakukan proses pengecatan. Dan untuk bagian atap plafon gipsun ini sudah ready ya, dan sudah dipastikan untuk media rata dan juga bersih. Oke, jadi ini setelah dilap dengan menggunakan kain, lanjut kita lembabkan kembali dengan menggunakan air. Setelah itu kita siapkan untuk cat yang akan kita gunakan. Tentu saja untuk catnya ini menggunakan campuran khusus ya untuk bagian catnya. Dikarenakan cat yang saya gunakan ini jenis cat biasa, maka dari itu kita perlukan campuran untuk catnya agar dapat melekat dengan sempurna pada bagian atap plafon gipsun ini friend. Untuk bagian yang belang ini bisa terlihat ya, ini cuman belang untuk bagian catnya, akan tetapi ini bila mana kita raba dengan menggunakan tangan ini rata aslinya friend. Jadi ini sudah ready dan siap untuk kita lakukan pengecatan. Lanjut kita siapkan untuk cat yang akan kita gunakan, dan di sini untuk campuran cat saya menggunakan campuran yaitu sebuah lem kayu. Mohon maaf bila mana saya tidak memperlihatkan mereknya dikarenakan tidak ada unsur endorse maupun sponsor ya di sini. Maka dari itu saya tidak memperlihatkan untuk mereknya. Untuk warna yang saya gunakan yaitu warna putih, ini sebagai warna dasar terlebih dahulu sebelum dilakukan pengecatan warna. Dan untuk cara mencampurnya cukup mudah ya, cukup kita campurkan terlebih dahulu untuk lem kayunya, kita encerkan dengan campuran air 1 liter lalu diaduk secara merata. Maka dari itu terlebih dahulu diencerkan untuk bagian campuran lemnya ya, dan di sini harus diaduk secara merata, jangan sampai menggumpal. Bila mana menggumpal ini, bila mana diaplikasikan nanti jadinya ini ya belang, maka dari itu harus diaduk secara merata terlebih dahulu. Untuk takaran campuran cat ini dengan lem kayu kita menggunakan perbandingan 5:1. Jadi untuk 5 kilo kemasan cat ini kita campurkan oleh 1 kilo lem kayu. Fungsi dan tujuan menggunakan campuran lem kayu ini ialah bertujuan agar cat dapat melekat dengan sempurna tentunya. Oke friend, jadi setelah bagian lem kayu sudah kita campur dengan menggunakan air dan sudah diaduk secara merata, tidak ada yang mengumpal, lanjut saja kita campurkan untuk kedua komponennya, cat dengan campuran lem kayu ini friend. Setelah adukan cat tercampur, kita lakukan pengadukan ya sampai benar-benar merata, agar bila mana kita aplikasikan ke bagian plafon gipsun nanti tidak belang warnanya. Ini adalah tips bila mana friend-friend menggunakan cat dengan kualitas murah, dan maka dari itu di sini saya berikan tips agar cat yang murah ini bisa menjadi kualitas super tentunya. Bila mana friend-friend tidak ingin repot-repot, bisa langsung beli cat yang bagus ya, akan tetapi itu harganya lumayan. Untuk satu kalengnya itu 210, akan tetapi bila mana kita membuatkan ramuan seperti ini cukup kita mengeluarkan 130.000 saja friend. Bila dihitung-hitung cukup lumayan ya perbandingannya, kita bisa dapat selisih kurang lebih 50.000, itu bisa menghemat ongkos ya. Setelah cat siap digunakan, lanjut saja kita aplikasikan ke bagian plafon gipsun. Dan di sini untuk cara mengaplikasikannya cukup menggunakan roll saja ya. Bila mana menggunakan kuas itu jangkauannya terlalu sempit, maka dari itu kita gunakan roll agar lebih cepat dan lebih efisien waktu tentunya. Dalam pengaplikasian cat ini difokuskan terlebih dahulu untuk bagian yang belang ya, agar nanti warna putihnya ini bisa merata. Untuk warna dasar putih seperti ini kita memerlukan pengaplikasian sebanyak 2 lapis ya. Untuk ukuran plafon gipsun yang saya lakukan pengecatan ini, saya menggunakan 1 kaleng cat ukuran 5 kilo dan 1 bungkus lem kayu. Untuk jeda pengeringan antara lapis pertama dan lapis kedua, di sini kita memerlukan waktu jeda pengeringan selama 2 jam.
Jadi ini baru lapis pertama, lanjut saja kita lakukan pengecatan untuk lapis kedua tentunya dengan jeda waktu pengeringan. Pastikan di saat proses mengecat ini warnanya sampai benar-benar merata ya, tidak ada yang belang, agar nanti bila mana kita lakukan cat warna itu tidak belang ya. Maka dari itu di saat melakukan proses pengecatan ini fokus untuk bagian yang belang dulu. Oke friend, jadi ini adalah warna putih yang sudah kita aplikasikan sebanyak 2 lapis dan ini sudah kering. Lanjut kita siapkan untuk cat warna yang akan kita aplikasikan friend. Jadi di sini saya menggunakan cat dengan merek yang sama dan dicampur dengan menggunakan lem kayu seperti biasa ya. Untuk cara takarannya dan juga cara mencampurnya sama saja pada proses yang pertama tadi. Untuk cat warna yang saya gunakan di sini saya menggunakan warna ocean blue alias warna biru. Ini untuk mendapatkan suasana rumah yang adem tentunya ya, dikarenakan rumah saya ini menghadap bagian barat. Bila mana sudah sore dan itu senja, warnanya kurang bagus, kurang enak dipandang. Dikarenakan lawan warna senjanya itu warna krem, jadi itu ini ya, jadi suasananya kurang enak. Maka dari itu saya gunakan warna ocean blue ini friend. Untuk pengaplikasiannya terlebih dahulu diutamakan bagian pinggir ya, dan setelah itu kita lakukan pengerolan agar lebih cepat dan juga efisien waktu tentunya. Untuk jumlah cat warna yang dibutuhkan di sini kita cukup menggunakan satu kaleng yang kemasan 5 kilo dan juga satu bungkus lem kayu, itu sudah cukup ya friend ya. Jadi ini kita aplikasikan cat warna ini sebanyak 2 lapis. Untuk pengecatan warna seperti ini diwajibkan untuk mengecat dasar warna putih terlebih dahulu ya, agar warna yang dihasilkan bisa terang dan juga tidak belang. Oke friend, ini adalah hasil setelah dilakukan pengecatan warna sebanyak 2 lapis dan untuk catnya sudah kering. Bisa terlihat untuk hasil pengecatannya cukup bagus dan juga sudah merata ya. Untuk warnanya ini tidak belang dan mantap tentunya. Bila mana ada kekurangan dalam segi pengambilan video dimaklumi ya friend ya, dikarenakan ini untuk posisi plafon gipsunnya itu berada di atas, maka dari itu bila mana divideokan itu agak kontras warnanya dengan cahaya pada bagian sekitarnya. Yang penting di sini friend-friend tahu untuk teknik dan juga cara untuk mengecat ulangnya ya. Untuk friend-friend yang baru bergabung, bila mana video ini bermanfaat, tolong dibantu like, komen, dan share ya, agar jangkauan video ini makin meluas dan tentu saja dapat bermanfaat untuk friend-friend semua. Oke, sekian dulu video pada kesempatan kali ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi dengan channel kami dan salam teknik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.